Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ketika mendengar kata Jepang, hal apa yang terlintas dari pikiran kalian? Anime, teknologi canggih, negara maju, sekolah yang berkualitas, atau hal lainnya? Hal apa yang paling menarik perhatianmu tentang Jepang? Kalau dari aku sendiri, yang merupakan calon guru ini, sekolah-sekolah di Jepang atau sistem pendidikan mereka menjadi daya tarik luar biasa atau hal paling menarik perhatianku tentang Jepang. Sistem pendidikan mereka yang terkenal disiplin dan fokus pada pengembangan karakter, bukan hanya pada akademis. Hal itu bisa kita tiru dan kita terapkan juga pada negara kita ini, Indonesia. Tapi bagaimana caranya ya? Tentu banyak sekali cara yang dapat kita lakukan. Dan salah satunya sekarang, aku mau berbagi informasi kepada kalian. Informasi ini aku dapatkan dari dosenku, yaitu cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui sistem pendidikan Jepang adalah dengan membaca novel. Yaps, betul, membaca novel. Salah satu novel yang direkomendasikan adalah novel yang berjudul Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyonagi. Novel ini menceritakan atau memberikan gambaran tentang pengalaman masa kecil sang penulis di sekolah Tomoe Gakuen. Di novel ini tidak hanya menyajikan kisah yang menghangatkan hati, tetapi juga menawarkan pandangan unik tentang sistem pendidikan yang ideal bagi perkembangan anak. Di Indonesia, anak yang aktif sering dicap sebagai anak yang nakal karena susah diatur atau diatasi, sehingga terkadang guru juga merasa putus asa bagaimana cara untuk menanganinya. Ternyata hal itu juga terjadi di negara Jepang. Tapi bagaimana ya cara mereka mengatasinya? Di dalam novel Toto-chan, kita akan dapat mengetahui bagaimana cara mereka mengatasi siswa yang dianggap nakal atau susah diatur. Selain itu juga, di dalam novel ini kita akan diberikan pandangan tentang arsitektur atau bagaimana bangunan sekolah. Dan juga di sini diperlihatkan para siswa diajak belajar melalui pengalaman langsung, seperti melakukan perjalanan ke alam terbuka, berinteraksi dengan hewan, serta bermain sambil belajar. Konsep ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak harus selalu berlangsung di dalam ruang kelas yang formal, tetapi bisa diterapkan dalam berbagai situasi yang lebih kontekstual dan bermakna. Tomoe Gakuen, tempat Toto-chan belajar, dipimpin oleh Shosaku Kobayashi, seorang kepala sekolah yang memiliki pendekatan pendidikan yang berbeda dari sekolah pada umumnya atau sekolah konvensional. Di Tomoe, di sini anak-anak tidak mengikuti kurikulum yang kaku, melainkan mereka diberi kebebasan untuk memilih urutan pembelajaran yang mereka ingin pelajari setiap harinya. Metode ini memungkinkan siswa belajar dengan penuh semangat sesuai dengan minat dan ritme mereka masing-masing. Dulu Toto-chan dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap terlalu aktif dan sulit diatur. Dan sekarang dia berada di Tomoe Gakuen, diterima dengan tangan terbuka, dan kepala sekolah Kobayashi percaya bahwa setiap anak istimewa dan memiliki cara belajar yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga mendukung kreativitas serta ekspresi diri anak. Selain memberikan kebebasan dalam belajar, di Tomoe Gakuen juga menanamkan nilai-nilai moral, disiplin, dan empati. Salah satu momen yang menyentuh adalah ketika sekolah mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghargai keberagaman, kesetaraan, dan hidup sederhana. Para siswa juga diajarkan untuk makan dengan bersyukur dan menghargai setiap makanan yang mereka miliki. Dan masih banyak hal lain lagi yang bisa kita dapatkan dalam cerita novel ini. Jadi, yuk ikut baca dan saling berbagi informasi. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga bermanfaat. Bye-bye.